wacana konversi kompor gas LPG ke kompor induksi atau listrik dikemukakan PLN dalam rapat dengan Komisi 7 DPR RI beberapa waktu lalu. Upaya tersebut diklaim akan menghemat APBN hingga 330 miliar rupiah serta menekan angka impor LPG. Namun Komisi 7 DPR RI menilai rencana konversi kompor LPG ke listrik bukan solusi transisi ke energi bersih karena listrik yang digunakan mayoritas masih memanfaatkan batu bara atau fosil, bukan energi baru dan energi terbarukan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI Sartono meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil suatu kebijakan. Kajian mendalam serta verifikasi faktual di lapangan diperlukan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam transisi energi. Terjadi permasalahan apa di lapangan? Nah, kami dari Komisi 7 DPR RI ingin mengusulkan untuk verifikasi gitu faktual di lapangan. Ya, kendala-kendala apa, permasalahan-permasalahan apa. Jadi tidak bisa serta-merta itu untuk bisa langsung menjadi suatu kebijakan dan diimplementasikan. Ini perlu kajian yang mendalam, dampaknya juga. Anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menilai salah satu yang harus dipertimbangkan yaitu investasi yang telah digelontorkan pemerintah terhadap gas LPG Pertamina sangat besar. Artinya kalau PLN mengatakan bahwa ini lebih efisien dari sisi harga, mungkin dari sisi komoditasnya iya. Tetapi menghitungnya kan tidak bisa hanya dari sisi komoditasnya. Kita juga harus menghitung investasi Pertamina kalau kemudian LPG yang 3 kg harus kita hapuskan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi Ukon menilai perlu ada skema yang jelas untuk penggunaan kompor listrik, terutama bagi masyarakat yang menggunakan daya listrik 450 dan 900 watt. Sebetulnya kalau mau diarahkannya ke siapa kan ke masyarakat yang pengguna ke 450 sama yang 900 ya, yang menerima subsidi. Cuman kan sekarang harus ada skema bagaimana untuk mengcover si kompor ini sendiri. Karena kompor ini sendiri kan tidak dengan wattnya 450 tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kompor listrik ini. Sementara itu anggota Komisi 7 DPR RI Diah Roro Esti menilai konversi kompor gas menjadi kompor listrik harus tepat sasaran. Mengingat salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi impor LPG. Maka kebijakan ini harus menyentuh masyarakat kurang mampu yang selama ini menjadi pengguna gas LPG 3 kg. Bagaimana ini bisa lebih tepat sasaran? Kenapa saya lebih stressing terhadap ini? Karena untuk kompor listrik sendiri kan dayanya butuh cukup tinggi ya Mbak ya. Jadi misalnya di pedesaan belum tentu bisa langsung mengimplementasikan dan mengaplikasikan kompor listrik gitu. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin menegaskan perlu ada kajian secara komprehensif, bukan hanya soal oversupply listrik dan impor LPG yang besar. Ini dengan pertumbuhan ekonomi kita seperti ini, sampai kapan oversupply ini bisa bertahan? Gitu. Jangan sampai nanti pertumbuhan ekonomi kita bagus, listrik semakin banyak dibutuhkan, kita kekurangan listrik lagi, sementara kita sudah konversi. Ini kan bahaya. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Dwi Hartono menilai kebijakan konversi ini bersifat kontradiktif dan membingungkan. Pasalnya, listrik yang digunakan masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang mengandalkan batu bara, sehingga konversi ini bertentangan dengan tujuan menuju energi bersih. Polisinya kok agak membingungkan. Di satu sisi pemerintah mendorong untuk makin meningkat dan tumbuhnya energi baru dan terbarukan. Sementara listrik hampir sebagian besar masih mengandalkan batu bara. Pemerintah didorong untuk melakukan perbaikan infrastruktur kelistrikan dan pemetaan wilayah terlebih dahulu sebelum menjalankan kebijakan konversi kompor gas ke listrik. Meskipun rasio elektrifikasi di Indonesia telah mencapai 99%, faktanya di lapangan masih terdapat wilayah yang belum teraliri listrik. Untuk itu pemerintah harus melakukan perencanaan secara holistis
Dan yang terpenting, penggunaan energi baru dan energi terbarukan harus diperluas demi kemanusiaan, bukan hanya bisnis semata. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.